Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu-Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Siang, Pak. Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya Ibu-Ibu dalam menghadapi pekan ke berapa ya? Pekan kelima kita dalam mengikuti tutorial online untuk mata kuliah karya ilmiah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai karya ilmiah atau draft karya ilmiah yang telah Ibu-Ibu kumpulkan di tugas 3. Nah, namun sebelum itu, saya ingin coba sampaikan terlebih dahulu mengenai template atau aturan karya ilmiah yang akan nanti kita gunakan di tugas keempat. Ya, karena sebetulnya tugas ketiga ini bisa dibilang sama seperti tugas 1 dan 2. Sarana bagi ibu-ibu untuk berlatih dalam menulis karya ilmiahnya. Nah, sehingga untuk tugas ketiga ini, lagi-lagi tidak ada penilaian ya Ibu-Ibu. Jadi, nanti kita coba koreksi bersama bagian mana yang sudah sesuai aturan dan mana yang masih perlu diperbaiki. Nah, ini saya mengambil bagian dari pedoman selingkuh UT, khususnya pada bagian makalah atau artikel. Nantinya kan karya ilmiah yang ibu-ibu tulis itu ditargetkan untuk diterbitkan pada artikel atau repositori Rama UT, dan ya untuk artikel-artikel terpilih akan diterbitkan di sana. Adapun untuk artikel yang sudah sesuai itu menjadi syarat kelulusan bagi ibu-ibu untuk menyelesaikan studi sarjana pendidikan sarjana pendidikannya ya di PGSD. Nah, ini kita mengambil aturan untuk makalah atau artikel. Di sini ada struktur atau sistematikanya. Sesuai dengan yang tercantum di e-learning, kita punya judul karya ilmiah, kemudian ada identitas penulis, ada juga abstrak. Abstraknya kita hanya gunakan bahasa Indonesia saja, bahasa Inggrisnya tidak perlu, kemudian ada bagian pendahuluan, ada metode penelitian atau kerangka pemikirannya, tapi di sini kita menggunakan istilah metode penelitian. Lalu ada hasil pembahasan, kemudian kesimpulan dan saran, dan terakhir daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya sesuai dengan apa yang telah Bapak Ibu kerjakan di tugas 1, 5 dari artikel ilmiah, 5 lagi dari buku. Adapun kalau memang ada perubahan, buku atau artikel yang Bapak Ibu gunakan di tugas 1 ternyata tidak sesuai. Terus Bapak Ibu Ibu-Ibu menggunakan artikel lain yang lebih relevan, itu boleh-boleh saja ya. Tidak ada ketentuan bahwa harus artikel atau referensi yang ada di tugas 1 yang digunakannya. Itu bisa berubah, sifatnya fleksibel. Nah, kita mulai masuk ke bagian judul. Di sini kita bisa mengambil judul yang Bapak Ibu gunakan dalam menulis laporan PKP-nya. Nah, namun untuk karya ilmiahnya, untuk artikelnya, judulnya ini dibatasi. Maksimalnya itu 20 kata. Jadi untuk artikel ibu-ibu yang lebih dari 20 kata, nanti bisa kita coba reduksi beberapa kalimat atau beberapa kata mungkin bisa kita sisihkan sehingga maksimal 20 itu hanya bagian kata yang pentingnya saja. Nah, kemudian ya sama seperti judul artikel pada umumnya, di sini tidak ada anak judul dan tidak ada pengulangan kata ya. Mungkin bisa kita coba cek contoh judul atau ya judul-judul yang telah ibu-ibu kumpulkan atau telah ibu-ibu tulis di tugas ketiga. Nah, huruf pertamanya kapital pada setiap kata judul. Kemudian ini contohnya ya. Kita menggunakan posisinya center dan ukurannya 12. Terus kondisinya bold atau dibuat tebal. Contohnya seperti ini, pengembangan museum virtual reality berbasis inquiry dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.
Nah, seperti biasa untuk kata hubung atau untuk kata hubung tidak menggunakan huruf kapital di awal katanya. Nah, lalu untuk identitas penulisnya, di sini kita menggunakan bisa 2 atau 3, bergantung dari jenis artikel atau karya tulis yang Bapak Ibu tulis. Nah, misalnya Ibu-Ibu menggunakan bahan dari laporan PKP, maka di sana harus ada 3 penulis. Yang pertama, nama Ibu sebagai penulis utama, kemudian yang keduanya dosen atau tutor dari PKP-nya, dan yang ketiga tutor karya ilmiah. Nah, kurang lebih seperti ini. Penulis 1 nama ibu-ibu semua, kemudian penulis 2-nya tutor atau dosen PKP, dan penulis ketiganya tutor karya ilmiah. Lalu untuk abstraknya kurang lebih sama ya, kita tulis bahasa Indonesia saja, kemudian jumlah katanya dari 150 sampai 250. Dan ini mencakup deskripsi singkat tentang penelitian atau laporan yang telah Bapak Ibu tulis. Nah, lalu diikuti oleh kata kunci. Kata kuncinya ini kita tulis berdasarkan, nah ini ya, kata kuncinya berupa kata-kata yang merupakan konsep pokok atau bagian penting yang ibu-ibu gunakan, yang ada atau yang dibahas dalam artikelnya. Dan ini ditulis secara alfabetis dari A ke Z. Nah, maksimalnya itu ada 6 kata dan dipisahkan dengan tanda koma. Ya, contohnya seperti ini. Nah, meskipun ini dalam penulisannya tidak alfabetis ya, Ibu-ibu. Harusnya kewarganegaraan dulu, kemudian media pembelajaran, lalu modul terakhir museum virtual reality-nya. Nah, untuk lebih detailnya, nanti Ibu-ibu bisa coba dibaca secara mandiri. Kalau ada bagian-bagian yang masih meragukan atau kurang begitu dipahami, bisa kabari saja, bisa buka forum diskusi di grup, atau bisa langsung japri ke saya. Nah, sekarang kita coba bahas artikel atau tugas yang telah Bapak Ibu kumpulkan di tugas 3 ya. Ada yang mau sukarela menjadi, adakah yang sukarela menjadi yang pertama kita bahas? Ya, Ibu Siti mau duluan? Ya, kita coba tugas dari Ibu Siti dulu ya. Untuk ibu-ibu yang lain, nanti kita coba bahas secara berurutan ya Bapak Ibu-ibu. Ya, ada Bapaknya juga. Oke, sip. Nah, yang pertama untuk formatnya memang di dalam pedomannya itu tidak dituliskan apakah kita pakai 1 atau 2 kolom. Nah, memang untuk layout seperti ini biasanya dikembalikan kepada publisher atau penerbit dari artikel atau jurnalnya. Namun untuk yang akan kita gunakan nanti, kita buat dalam 1 kolom saja Ibu. Jadi nanti untuk formatnya bisa diubah lagi saja buat 1 kolom. Kemudian untuk judulnya pun kita tidak menggunakan semua kapital ya Ibu, sesuai dengan apa yang tadi kita bahas bersama. Penggunaan kapital itu untuk huruf pertama pada setiap kata, kecuali untuk kata hubung. Nah, kemudian untuk identitasnya ini sudah ada ya, identitas Ibu, kemudian alamat email, dan ada keterangan tempat instansinya. Dalam hal ini ya kita pakainya UT. Kemudian jika Ibu menggunakan data yang bersumber dari laporan PKP atau PTK, maka dosen dari PKP-nya itu dicantumkan juga, dan nanti nama terakhirnya tutor karya ilmiah. Nah, lalu untuk bagian abstraknya, ya, sini ada konsep TTL-nya, ada tentang bangun ruang. Nah, biasanya dalam penulisan abstrak, ini kita gunakan bagian yang lurus, tidak ada bagian yang menjorok ke dalam seperti ini. Tidak ada alineanya ya istilahnya. Untuk Bu Siti bisa diperbaiki bagian abstraknya. Bagian pendahuluan,
saya rasa untuk pendahuluan sudah sesuai ya. Kita mulai dari latar belakangnya, kemudian ada beberapa jawaban pustaka atau referensi yang merujuk pada penelitian. Nah, adapun untuk pengutipannya, saya coba ingatkan kembali bahwa untuk kutipan tidak langsung itu kita hanya menyampaikan tahun terbitnya saja, Ibu. Jadi untuk halamannya tidak perlu dimasukkan. Dan itu akan sering kita temui di beberapa bagian selanjutnya. Jadi untuk penulisan karya ilmiah ini, Bapak Ibu semua diharapkan dapat menuliskan kutipan tidak langsung. Nah, dhewe aku iki kok. Ya. Dan memang kebetulan untuk bagian pendahuluan ini tidak dibatasi minimal atau maksimal berapa halaman. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhannya ya Bapak Ibu. Misalnya latar belakangnya cukup dibuat dalam 3 paragraf, kemudian tinjauan pustakanya atau referensinya dibuat dalam 5-10 paragraf, itu disesuaikan saja. Kemudian terakhir, tak lupa ada tujuannya ya, ada tujuan penelitian yang akan atau yang telah Bapak Ibu kerjakan. Nah, untuk bagian metodenya, ini sama dengan kerangka pemikiran atau ya bagian metode yang ada di laporan PTK atau PKP-nya. Iya. Oke, nah untuk Ibu Siti, ini jangan lupa ya, ketika kita menulis persamaan, kita bisa beri tanda. Ada referensinya, misalnya ini persamaan pertama, bisa kita tuliskan titik-titik-titik satu, itu untuk menyatakan pernyataan pertama. Lalu ini pernyataan kedua, persamaan kedua, kita beri keterangan dalam kurung 2 seperti itu. Ya, bagian hasil pembahasan. Nah, untuk penulisan tabel pun ada referensinya ya, Ibu. Seperti misalnya untuk penulisan tabel kita buat seperti ini. Maaf, agak delay. Nah, untuk penulisan tabel kita buat seperti ini. Untuk judulnya itu berdasarkan, biasanya mengikuti dengan judul, tapi karena kita dalam satu bagian utuh, maka nanti misalnya kita buat tabel 1 untuk tabel yang pertama, yang keduanya tabel 2, yang ketiga tabel 3, dan seterusnya. Nah, kita buat seperti ini, tabelnya itu kita buat tebal, kemudian judul tabelnya kita buat miring, seperti ini di bagian bawahnya. Jadi untuk ini masih bisa diperbaiki lagi ya Ibu. Adapun untuk kontennya ini tidak ada aturan khusus, jadi bisa disesuaikan saja. Nah, kemudian bagian kesimpulan dan saran, ya ini sudah disesuaikan. Oh ya, untuk gambar pun kurang lebih sama ya Ibu. Di sini kebanyakan kita menggunakan atau menulis caption atau judul untuk gambar itu di bawah. Nah, kebetulan pada aturan atau pedoman penulisannya, kita buat gambar itu di bagian atas ternyata. Jadi kurang lebih seperti ini. Gambar 62, nah ini menunjukkan bab 6 ya, tapi dalam artikelnya kita hanya buat satu bagian utuh, jadi nanti misal gambar 1, lalu judulnya tentang apa, seperti itu. Nah, kemudian jika memang kita mengutip atau mengambil gambar dari suatu referensi atau dari sumber referensi, kita cantumkan referensinya di bagian bawah gambar tersebut. Nah, seperti ini ya. Tabel pun kurang lebih sama jika kita mengutip dari laporan atau dari dokumen yang telah dipublikasikan. Nah, jadi untuk tugas ketiga kali ini tidak perlu ada revisi mengenai tugasnya, namun nanti Bapak Ibu bisa kerjakan lebih maksimal di bagian tugas keempat. Nah, untuk tugas keempatnya nanti ada informasi menyusul ya. Kemudian untuk saran, ya sudah disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya penelitian yang telah Ibu kerjakan ini ada beberapa bagian yang perlu disorot lebih dalam. Nah, itu bisa dimasukkan di sarannya. Ataupun ada beberapa kendala yang terjadi, sehingga perlunya suatu rencana penanggulangan atau hal lainnya. Nah, kemudian untuk penulisan daftar pustakanya pun, aturan tata urutannya sudah sesuai.
ada nama penulis, kemudian tahun. Nah, untuk tahunnya ini diberi tanda kurungnya, Ibu. Lalu judulnya, ini untuk buku, kemudian penerbit. Oke. Nah, saya rasa untuk referensinya ini dari Ibu masih kurang referensi yang bersumber dari artikel atau jurnal ilmiah ya, Ibu. Nanti bisa dilengkapi saja. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk lebih detailnya nanti bisa saya coba saya coba cantumkan lagi di e-learningnya bagian mana saja yang perlu diperbaiki. Untuk saat ini kira-kira seperti itu, Ibu Siti. Adakah yang ingin ditanyakan, Ibu? Tidak ada, Pak. Makasih. Ya, Sudah sama-sama, jelas, Ibu. Pak. Ya, siap, Bu. Ya. Nah, ya, barangkali nanti masukan-masukan yang saya sampaikan untuk masing-masing Bapak Ibu bisa sekaligus direfleksikan mengenai tugasnya masing-masing ya. Misalnya ternyata apa yang dikerjakan Ibu Siti itu ada beberapa hal yang sama yang telah saya kerjakan dan perlu diperbaiki. Nanti bisa Bapak Ibu refleksikan sendiri. Nah, sekarang tugas 3 Ibu Siti sudah selesai. Selanjutnya siapa lagi? Ada yang mau mengajukan dirinya? Dina Bahari, Pak. Baik, Ibu Dina ya. Kita coba cek. Bu Devi. Ya, Ibu Dina. Sip. Oke. Nah, ya seperti tadi ya Ibu Dina. Untuk judulnya kita sesuaikan dengan pedoman yang ada di pedoman selingkung UT-nya. Jadi kita buat yang kapitalnya itu untuk huruf pertama setiap katanya. Jadi nanti untuk tugas keempatnya ini bisa diperbaiki. Kemudian untuk identitas penulis, nah ini sudah betul, tinggal nanti Ibu masukkan ini, misalnya Ibu buat dari laporan PKP atau laporan PTK, maka Ibu cantumkan juga dosen PTK-nya Ibu. Pak, hanya sedikit, Ya. Pak. Ya. Jadi gini, saya kan kemarin rencananya mau ngambil judul yang sama untuk tugas mata kuliah PKP. Ternyata sama dosen PKP itu disuruh mengubah judulnya. Jadi tidak sama dengan judul yang ini. Apakah masih harus dicantumkan atau tidak perlu, Pak? Selama kalau penelitian yang Ibu tulis atau hasil penelitiannya yang Ibu tulis di karir ini tidak melibatkan dosen tersebut, tidak perlu, Bu. Oh gitu. Jadi Ya. misalkan penelitian saya ini kan, kalau yang ini kan meningkatkan minat belajar judulnya. Kalau yang diubah oleh dosen PKP itu kan untuk mengetahui hasil belajar. Ya. Jadi itu berbeda, nggak perlu dicantumkan lagi gitu, Pak. Kalau menurut saya, ya, Ibu, ketika Ibu melaksanakan penelitian ini, jika memang ada keterlibatan dari dosen PKP-nya, dicantumkan saja, meskipun judulnya berbeda. Tapi kalau memang penelitiannya Ibu laksanakan secara mandiri, ya itu tidak perlu, Bu. Oh gitu, ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Ibu. Oke. Untuk abstraknya, ya sudah sesuai aturan ya. Nanti kita coba cek lagi jumlah katanya. Kemudian untuk kata kuncinya, oke. Nah, ini bisa digabung ya, Bu, meningkatkan minat belajar. Karena kalau misalnya, ya, kemudian media yang digunakannya dan pendekatan pembelajarannya. Oke, sip. Untuk Lalu, penulisannya ya Pak, huruf kapitalnya. biasanya sama, Ibu. Jadi untuk dibuat kapital itu di bagian huruf pertamanya. Oke. Nanti jika ada, biasanya seperti itu ya Ibu. Tapi kalau misalnya dibuat kapitalnya itu untuk huruf pertama di kata pertama itu nggak masalah juga. Ya. Nah, kemudian bagian pendahuluan, ya. Nah, sejauh ini saya belum melihat
citasinya ya Ibu, maksudnya catatan kaki, bukan catatan kaki, referensi yang Ibu gunakan. Jadi alangkah Iya. baiknya nanti Ibu cantumkan juga, misalnya Oh, data atau pernyataan ini Ibu dapatkan dari buku atau jurnal yang mana. oh siap. Misalnya kita kan membahas mengenai pendidikan adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan masa depan individu. Meskipun kita mempunyai pendapat demikian, tapi harusnya pendapat tersebut telah disampaikan oleh beberapa ahli atau termuat dalam satu artikel atau buku. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita meminimalisir tingkat plagiasi dalam karya yang akan kita tulis. Siap, Pak. Nah, kemudian untuk instansi tempat Bapak Ibu mengajar, misalnya di SD 110 Kota Jambi, ketika Bapak Ibu memang baru melaksanakan penelitian di sana, itu harusnya tidak masalah. Tapi jika memang sebelumnya ada rekan guru yang lain atau mungkin mahasiswa lain yang telah jika ada mahasiswa lain yang melaksanakan penelitian di tempat yang sama, di instansi yang sama, itu ada baiknya dikutip juga ya Bapak Ibu. Misalkan penelitian siapa di tahun berapa. Nah, kemudian ya tujuannya sudah ada, metodenya. Nah, ya saya ingatkan kembali ya, ketika kita menggunakan kata, frasa atau bahasa asing, misalnya seperti ini, classroom action research. Nah, ini kan kita ambil bahasa Inggrisnya, tidak ada padan bahasa Indonesianya. Maka kita tulis secara miring ya, Bapak Ibu, dibuat italik. Oh, italik, ya. Ya, kecuali kalau misal kurungnya dibikin italik juga nggak Pak, itu yang car itu, CAR. singkatannya nggak perlu Bu. Oh, Ini aja ya. Nggak perlu, ya. Hanya bagian yang dijelaskannya saja. Nah, kemudian untuk metodenya, jika memang Bapak Ibu mengambil satu metode yang didapat dari referensi, misalnya dari modul mata kuliah, itu boleh dicantumkan juga. Dan bagian hasil, ya. Oke. Nah, khusus untuk bagian hasil dan pembahasan ini, memang mayoritas apa yang Bapak Ibu temukan di lapangan ya. Namun misalnya ada satu atau beberapa teori yang mendukung, misalnya katakanlah lingkungan belajar itu berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Nah, misalnya ada satu pernyataan ahli yang menyatakan demikian, itu bisa Bapak Ibu sampaikan juga di bagian pembahasannya untuk memperkuat temuan yang kita dapat di lapangan, seperti itu. Kemudian untuk simpulan dan saran, ya ini disesuaikan dengan hasil penelitiannya. Ini typo-nya bisa dibuat menjorok ke dalam ya Ibu, untuk bagian awal. Oh iya. Ya. Nah, kemudian untuk daftar pustakanya, kita menggunakan APA style yang American style itu. Jadi, ya. Nah, ini untuk artikel ilmiah yang pertama, bisa dicek lagi tahunnya ini 2021 Ibu. Iya, betul. Nah, biasanya kita tempatkan nama penulis, kemudian biasanya kita tulisnya itu seperti yang ini ya, nama penulis, kemudian tahun terbit, judul. Untuk judul buku kita buat italik, tapi kalau untuk judul artikel itu tidak dibuat italik. Yang dibuat italiknya itu judul jurnalnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang hal ini habis nama itu langsung tahun juga gitu ya Pak ya? Ya, setelah nama penulis langsung tahun terbitnya. Oh, tahun sama seperti yang bagian yang buku itu Pak? Ya, betul Bu, sama persis seperti itu.
Saya ambil benar juga Pak. Jadi nanti Iya, iya. tadi Ya, untuk kan juga ya, nggak Pak? Tadi untuk judulnya ini artikel perlu italik juga nggak? untuk judul artikel tidak perlu, Bu, tapi judul jurnalnya. Misalnya ada jurnal pendidikan sekolah dasar seperti itu. Nah, judul jurnalnya yang kita buat italik. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Ibu Dina. Mau nanya satu lagi Pak. Boleh, Bu, silakan. Jadi kan tadi kan saya sudah bilang di awal ada disuruh ganti judul. Kalau seumpamanya saya mengikuti judul PKP supaya nggak terlalu ini ya Pak, double gitu kerjanya, bisa nggak Pak ya? Jadi saya Boleh, Bu. perbarui lagi judulnya gitu. Ya, boleh, Bu, silakan. Yang penting Gitu. penulisan karya ilmiah ini tidak memberatkan Bapak Ibu. Jika ada pekerjaan yang sama, silahkan dibuat saja. Paling nanti perbedaan di format penulisannya saja. Oh iya iya iya. Terima kasih banyak Pak. Ya, Sangat sama-sama, Ibu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, barangkali dari Bapak Ibu ada yang bersedia kita bahas duluan? Istiqomah Pak. Yang pintar Pak. Ya, kita coba Bu Istiqomah dulu ya. Nah, oke. Ya. Ya, untuk Bu Istiqomah ini dalam penulisan judul sudah sesuai ya. Paling nanti kita coba paling nanti ada beberapa kata yang bisa kita reduksi. Misalnya judul dari tema yang Ibu ambil atau subtemanya. Nah, intinya kalau mengikuti aturan yang ada di pedoman, judul itu maksimalnya 20 kata. Tapi nanti misal bagian-bagian kata yang ada dalam judul itu semuanya esensial, semuanya penting, harusnya tidak masalah sih ya. Yang penting tidak terlalu jauh. Mungkin kita anggap maksimalnya 25 kata ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk penulisannya pun, nah ini ya kata hubungnya, model example non-example. Nah ini biasanya untuk penulisan model seperti ini kita beri garis atau memang seperti itu, Ibu? Saya belum coba riset tentang ini. Memang seperti itu Pak. Kalau yang saya lihat dari jurnal-jurnal referensinya kan kayak gitu memang. Ya Bu. Oke. Kemudian untuk kata hubung ini posisi ya dalam sudah sesuai. Belajar siswa. Nah ini padanya ini paling kita buat non kapital. Kalau yang lain sudah sesuai. Lalu untuk identitasnya pun sudah sesuai ya. Di sini ada nama mahasiswa sebagai penulis pertama, kemudian dosen PKP-nya, dan yang ketiga ada tutor. Nah, untuk jabatannya sebetulnya tidak perlu disebutkan ya Ibu. Misalnya Pak Gandini sebagai dosen atau saya sebagai tutor. Cukup dicantumkan instansinya saja. Misalnya Pak Gandini dari Prodi PGSD UT seperti itu. Kemudian untuk emailnya pun sebetulnya yang diperlukan itu hanya email Ibu sebagai penulis pertama. Untuk penulis kedua ketiganya tidak perlu. Yeah. Jadi nanti bisa dikurangi saja. Kemudian bagian abstrak, nah ini kita ya. Oke, saya agak lupa apakah memang dibuat italik atau tidak, tapi untuk sekarang kita bahas bagian isinya saja ya Bu. Ini sudah sesuai. Kemudian untuk kata kuncinya dibuat alfabetis juga. Oke, bagus. Oke, ada penomorannya. Nah, di sini ada referensi yang
kutip ya mengenai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, kemudian misalnya dari pernyataan yang terdapat pada undang-undang ini kita ambil satu kesimpulan dan ya kembali lagi ya Bapak Ibu, ketika kesimpulan tersebut telah disampaikan oleh ahli sebelumnya atau terdapat dalam referensi yang lain, maka ada baiknya kita beri referensinya juga seperti yang ini ya. Misalnya model example non-example ini salah satu model pembayaran aktif dan telah disampaikan oleh Pak Sutiono pada 2010. Nah, oke. Iya. Nah, ya saya tekankan lagi untuk kutipan tidak langsung itu kita hanya mencantumkan nama penulis dan tahun terbitnya saja. Untuk halamannya itu tidak perlu ya Ibu. Nah, kecuali untuk ketika kita mengutip pernyataan langsung, seperti contoh yang ini, menurut Istani 2015 pada halaman 9, nah ini apa yang ada di tulisan yang disampaikan oleh Istaninya. Artinya tidak ada perubahan. Nah, namun nanti kita coba cek hasil plagiasinya. Jika memang masih di bawah 30%, kita anggap ini tidak ada masalah. Tapi jika memang hasilnya lebih, nah mau nggak mau kita ubah menjadi kutipan tidak langsung. Ya, ini penelitian pendahuluannya. Oke. Ya, untuk masalah kesalahan ketik, typo dan lain-lain itu manusiawi ya Ibu. Nanti Ibu Bapak, jadi nanti bisa kita sambil koreksi bersama. Kemudian, nah ini subjudulnya ada manfaat penelitian. Ya. Nah, sebetulnya untuk manfaat ini tidak perlu dibuat subbab khusus di bagian metode. Hanya saja misalnya dalam rangkaian karya ilmiah itu sebetulnya tidak perlu ada manfaatnya ya Ibu. Jadi kita tinggal fokuskan saja kepada tujuannya. Karena dari tujuan tersebut sudah pasti nantinya akan menimbulkan manfaat. Lalu untuk bagian pustakanya, nah ini kita ambil beberapa bagian yang benar-benar relevan dengan penelitian Ibu. Dan ini disimpan di bagian pendahuluan. Jadi tinggal nanti dipilih yang bagian mana yang benar-benar relevan, yang benar-benar esensial, yang sangat mendukung dengan baik itu judul, tema yang dipilih, atau variabel-variabel yang ditentukan dalam penelitiannya, dan dipindahkan di bagian pendahuluan. Nah, seperti ini ya, kita bahas karakteristik model example non-example. Kita bisa buat secara ringkas dari ketujuh poin ini, kemudian dari kelebihan dan kekurangannya itu bisa dibuat dalam satu paragraf juga. Nah, untuk bagian hasil dari pembahasan memang ini tidak ada keterangan lebih detailnya, tapi biasanya kita buat dalam satu bagian utuh juga ya, Ibu. Misalnya dalam khusus untuk membahas subjek penelitian, kita langsung buat satu paragraf tentang subjek penelitiannya, kemudian mengenai siklusnya, ini kita bisa sajikan seperti di laporan, ada bagian perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, kemudian terakhir refleksi, seperti itu. Untuk siklus 1, siklus 2 sama saja. Nah, untuk tabel, nah ini perlu dipindah posisinya, ya kita pindahkan ke bagian atas, tabel 1, kemudian dibuat bold seperti tadi, lalu di bagian judulnya kita taruh di bagian baris kedua, dan posisinya dibuat miring atau italik. Nah, untuk diagram atau gambar pun kurang lebih sama ya, pemberian judulnya seperti itu. Oke. Kesimpulan dan saran. Nah, ini bagian 5-nya ini tidak perlu ya Ibu, nanti bisa dihapus saja. Kemudian untuk kesimpulan dan saran, ya dibuat terpisah seperti ini. Oke, bagus.
Nah, kemudian untuk bagian daftar pustakanya, nanti diminta untuk ditambah lagi ya Ibu, karena sesuai dengan ketentuan yang dibuat UT, minimalnya itu 5 buku dan 5 artikel ilmiah. Jadi nanti tinggal ditambah saja, sepintar-pintar kita menyampaikan apa yang ada di referensi ke dalam karya yang atau tulisan yang kita buat. Meskipun itu tidak terlalu relevan, tapi ibaratnya apa ya, hanya untuk syarat memenuhi daftar pustaka yang harus dicapai seperti itu. Ya, untuk secara singkatnya saya rasa seperti itu ya Bu Istiqomah. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Ibu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang lain ada yang bersedia tugasnya dibahas lebih dulu? Saya Pak, Depi. Oh, boleh Ibu. Ya, sama ya Ibu. Mengenai judulnya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita buat yang kapitalnya itu hanya huruf pertama pada setiap kata, kecuali kata hubung. Dan untuk identitasnya pun, NIM tidak perlu, hanya nama, kemudian instansi di universitas terbuka, misalnya ambil prodi PGSD-nya, kemudian emailnya sudah sesuai email Ibu, bagian abstraknya, ya, dan kata kuncinya sudah sesuai alfabetis. Oke. Nah, jadi lagi-lagi saya sarankan untuk Bapak Ibu, meskipun dalam satu pernyataan itu memuat ide atau argumen kita, tapi ada baiknya argumen tersebut didukung oleh referensi. Misalnya, nah salah satunya ini ya, yang menyebabkan kurang efektifnya pendekatan atau model mengajar yang digunakan itu adalah disebabkan kurangnya penugasan guru terhadap model-model pembelajaran yang ada. Seharusnya pendekatan dan model yang digunakan ini berdasarkan pada perkembangan mental dan kognisi anak. Nah, pernyataan ini harusnya ada atau termuat dalam beberapa referensi, misalnya yang membahas mengenai pendekatan dan model yang digunakan untuk disesuaikan dengan perkembangan mental dan kognitif anak. Nah, misalnya kita mengambil beberapa teori belajar. Teori belajar itu kan cukup banyak ya Bapak Ibu. Ada teori belajar atau misalnya perkembangan anak, perkembangan kognitifnya, perkembangan kognitif untuk anak SD itu ada di bagian tahap mana. Nah, itu bisa kita buat juga agar menambah syarat referensi yang harus kita pakai. Jadi harus ada yang dikutip-kutip gitu Pak ya? Iya Bu, ibaratnya kita itu cari aman ya, mengutip beberapa referensi. Karena meskipun pernyataan atau argumen yang kita sampaikan itu memang kita alami di lapangan, tapi kebanyakan argumen yang kita simpulkan itu ada atau misalnya termuat dalam buku atau misalnya artikel ilmiah yang sudah dipublikasi. Iya Pak. Ya, jadi kalau mungkin ya, banyak kutipan nggak apa-apa Pak? Justru lebih bagus Bu. Oh, iya Pak, iya Pak. Ya. Semakin banyak kutipan yang Bapak Ibu lakukan atau tuliskan di karya ilmiahnya itu lebih bagus. Jadi yang diminta minimal 5 buku dan minimal artikel itu kan batas minimalnya hanya 10. Misalnya Bapak Ibu mengutip sampai 20 bahkan sampai 30 referensi itu lebih bagus lagi. Iya Pak. Ya. Nah, kemudian untuk penulisan kutipannya di sini ada masih tercantum halamannya, nanti bisa dihapus saja Ibu, karena ini kita menggunakan kutipan tidak langsung. Oh, iya Pak, iya Pak. Ya. Ini bisa juga, kemudian untuk masalah punya nanti kita bisa koreksi bersama-sama lah. Iya.
Oke. Bagian tujuan bisa ya. Bagian manfaat ini saya masih soroti juga ya Ibu. Apakah memang bisa dicantumkan di pendahuluan atau tidak perlu? Namun sejauh yang biasa saya dapatkan di artikel itu hanya fokus ke tujuannya saja. Karena sudah pasti ya dengan tujuan kita membuat penelitian ini atau melaksanakan penelitian ini, manfaatnya akan tentu akan ada manfaat yang ditimbulkan, baik itu bagi penulisnya, bagi objek atau bagi subjek penelitiannya, bagi objek penelitian ataupun bagi pembaca. Oh, jadi tidak usah menuliskan manfaat ya, Pak? Udah di tujuan Ya. aja? Ya, seperti itu, Bu. Ya, sudah diwakili oleh tujuannya. Nah, kemudian untuk kita lanjut ke bagian metode. Untuk metode ini, nah ini sudah menurut saya lebih interaktif ya ketika ada gambar. Nah, kemudian untuk gambarnya ini bisa dikoreksi lagi ya Bu. Ini kan gambar pertama, jadi nanti untuk penamaannya dipindah ke bagian atas. Kemudian gambar 1, lalu judulnya bagian alur pelaksanaan tindakan kelas. Nah, untuk referensinya ini sudah betul di bagian bawah. Oh, iya, Pak. Ya, untuk tahapan-tahapannya ini saya tidak begitu menyoroti karena kan memang sudah standarnya seperti itu. Ya, bagian tes non tes. Nah, untuk persamaan biasanya persamaan atau rumus itu kita beri keterangan juga. Dan untuk penulisannya ini Ibu menggunakan equation ya, Bu? Iya, Pak. Salah ya, Pak ya? Iya, memang seharusnya pakai equation Ibu agar terlihat lebih rapi dan sesuai penulisannya. Oh, jadi penulisan harus equation. Untuk menulis persamaan atau menulis rumus, Bu. Nah, seperti ini. Kita buat sigma persentase aktivitas per sigma aktivitas. Nah, ketika kita pakai equation, nanti format atau tampilannya itu bisa terlihat lebih rapi lagi, Bu. Oh, iya, Pak. Ya. Nah, ya, untuk ya seperti tadi ya, ketika ada persamaan pertama, kita beri keterangan misalnya nah, untuk keterangan pertama misalnya kita beri seperti ini, 1, untuk yang keduanya 2, dan seterusnya. Nah, ini menandakan bahwa dalam artikel yang Ibu Bapak tulis itu ada sekian banyak persamaan atau rumus yang akan digunakan. Ya, kemudian ya ini lanjutannya seperti tadi, ini persamaan kedua, kemudian ini yang ketiga, ataupun kalau persamaannya sama, ya kita bisa rujuk ke persamaan yang ada di bagian sebelumnya. Oke, bagian hasil dan pembahasan. Nah, tabel ini sudah sesuai ya Ibu, judulnya di bagian atas, kemudian posisinya, wait agak delay. Nah, untuk tabel ini posisinya kita buat rata kiri, dan sesuai dengan jumlah tabel yang ada ya Bapak Ibu. Misalnya dalam artikelnya itu hanya ada 1 tabel, ya kita buat tabel 1, atau gambarnya hanya ada 2, gambar 1, gambar 2, seperti itu. Iya, Pak. Oke, untuk keterangan. Ya. Nah, kemudian untuk marginnya juga Ibu, nanti bisa diedit saja. Ini kan masih rata kiri. Untuk margin yang kita gunakan itu justify, rata kiri kanan. Iya, Pak. Ya, selebihnya, ya ini mulai dari daftar pustaka. Oke, nah untuk penulisan daftar pustaka biasanya kita mulai dari nama belakang dulu ya Ibu. Misalnya ini ya Andi Mariono. Biasanya kita tulis Mariono dulu baru Andi. Kemudian ya contoh yang lainnya bisa menyesuaikan juga.
Tapi untuk formatnya ini sudah sesuai ya. Tinggal namanya aja diituin Pak ya, dibalik ya. Oh, formatnya udah benar Pak. Formatnya sudah sesuai Bu. Ya. Nah ini ya semakin banyak referensi harusnya semakin bagus. Jadi jika yang Ibu tuliskan di sini masih kurang, nanti ya bisa ditambah lagi seperti itu Bu. Iya Pak. Oke. Pak izin bertanya Pak. Ya silakan Ibu. Ini yang soal yang paling pertama itu yang email itu Pak, yang di atasnya si abstrak itu, di bawah judul. Email itu Ya. kita kan saya ngelihat teman saya nih, dia di mata kuliah karir juga tapi beda tutor kan Pak ya. Dia mendapatkan filenya. Emailnya itu email 123 jadi emailnya si dosen, emailnya tutor PKP, itu Pak. Ya. Harus sama email kita. Gimana itu Pak yang benarnya? Nah, sebentar Mbak, saya coba. Punya Mbak yang mana tadi itu yang ada 3 itu loh Pak. Oh iya. Nah, di bagian ini ya Bu. Nah iya Ya, Pak. Betul. sejauh Itu penuh. ya Bu, nanti saya coba periksa referensi yang lain juga. Hanya sejauh ini ketika saya menulis suatu artikel atau memeriksa artikel, biasanya email atau narah hubungnya itu hanya dicukupkan satu saja penulis utamanya. Iya Pak. Adapun untuk misalnya Ibu mau mencantumkan ketiga-tiganya atau hanya email punya Ibu, untuk saat ini saya rasa boleh-boleh saja ya. Paling nanti kita coba sepakati lagi apakah hanya cukup email penulis utamanya saja atau ketiganya perlu dituliskan. Tapi biasanya ya yang saya temui itu hanya email dari penulis utamanya saja Ibu. Iya Pak, ada juga teman yang kayak gitu dia. Email Ya. dia aja. Dan itu masukan dari tutornya diminta semua emailnya Bu. Iya kalau punya teman saya dari tutornya diminta kayak gitu, 3-3-nya ditulis. Nah, ya Bu, kebetulan ketika kami pengarahan mengenai matkul karir ini tidak dibahas begitu mendalam sampai ke penulisan identitas dan email ya Bu. Jadi paling nanti saya coba diskusikan dengan tutor yang lain, baiknya yang mana. Oh iya Pak. Mak sih Pak, saya mau nanya, kalau kita nih ya, kan kayak di tempat saya itu penelitian itu kan kami yang kuliah itu ada 3 orang. Jadi yang meneliti yang mengikuti mata kuliah karir ini ada 3 orang berarti kan ya. Itu tempat penelitiannya itu sama Pak, sekolah sama itu nggak apa-apa Pak? Sejauh ini variabel yang tim Ibu teliti itu biasanya berbeda kan ya Bu? Iya, kalau judulnya berbeda, metodenya berbeda. Nah, itu Cuma tidak tempat masalah. nggak apa-apa Pak ya? Ya. Oh iya udah. Nah, ya Ya. Pak, makasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Ya, selanjutnya siapa lagi Bapak Ibu? Ada yang bersedia lebih awal? Kita coba review lagi. Ya, jika tidak ada, saya coba tunjuk aja ya sesuai urutan yang ada di sini. Oke, yang pertama untuk Ibu, ya, yang selanjutnya untuk Ibu Vita. Nah, untuk judulnya disesuaikan dengan yang sebelumnya ya Ibu. Ada bagian paketannya itu khusus di bagian huruf pertama setiap kata. Dan untuk identitas, nah ini saya minta dicek lagi jika memang ini diambil dari PKP atau PTK, dosen atau tutornya dimasukkan juga ya Ibu. Oh iya Pak. Dan untuk abstraknya sudah sesuai, kata kuncinya, ya, ini nanti dibuat alfabetis saja ya Ibu, sesuai abjad penulisannya. Abstrak yang bahasa Inggris ini tidak perlu, jadi nanti bisa dihapus sampai ke keywordnya juga. Dan untuk pendahuluan,
Oke, untuk bagian pendahuluan saya masih mengharapkan ada rujukan yang Ibu ambil. Misalnya untuk pernyataan ini ya, alternatif perbaikan pembelajaran ini melalui pembelajaran kooperatif tipe problem based learning. Nah, ini misalnya Ibu dapatkan dari satu buku, bisa itu modul atau dari suatu artikel. Iya. Jadi nanti Jadi dimasukkan itunya ya Pak? Iya Bu, betul. Ya. Nah, adapun untuk latar belakang atau tujuannya ini tidak perlu ya, karena itu original dari Ibu. Kemudian kerangka dasar atau teorinya pun ini tidak perlu diberi subjudul seperti ini, tinggal dimasukkan saja. Misalnya model PBL ini atau problem based learning ini mendukung atau menjadi landasan yang Ibu gunakan dalam aktivitas atau dalam penelitiannya berdasarkan alasan apa saja, dan itu ternyata sesuai dengan kondisi lapangan tempat Ibu mengajar, seperti itu. Iya Pak. Oke, dan ya untuk metodenya, ada instrumennya juga ya. Nah, kemudian untuk persamaan seperti ini sama seperti Ibu Devi dan tugas-tugas yang lainnya diberi keterangannya ya Ibu. Misalnya ini persamaan pertama, yang kedua dan seterusnya. Oke, nah untuk tabel tinggal dipindah ke rata kiri dan bagian judulnya dibuat miring tanpa tebal. Nah, ada baiknya ketika kita menggunakan tabel itu dibuat dalam satu halaman yang sama ya Ibu. Nanti bisa diatur-atur posisinya. Ya. Dan untuk data-datanya ini original, otentik punya Ibu, jadi tidak ada yang perlu saya komentari. Ada udah sesuai. Ya. Nah, untuk grafik juga, untuk grafik pun sama ya Ibu. Jadi nanti dibuat sama seperti tabel. Untuk grafik satunya sudah sesuai dibuat tebal atau bold, kemudian untuk judulnya itu tidak perlu bold tapi dibuat italic. Ya. Nomor observasinya. Oke. Nah, adapun untuk lampiran seperti lembar observasi atau misalnya ada post-test dan yang lain-lain itu sejauh ini tidak perlu dimasukkan ya Ibu. Hanya paling aspek-aspeknya saja, misalnya di kegiatan awal itu ada bagian pengondisian, pengecekan kehadiran, dan lainnya. Ya. Itu bisa dimasukkan di metode. Kemudian bagian kesimpulan, oke, ini menyatakan hasil. Iya. Kalau ada sarannya bisa dimasukkan juga ya Ibu. Nanti sarannya jika ada rekan sesama guru atau mahasiswa yang ingin melaksanakan penelitian di tempat Ibu mengajar itu bisa bermanfaat dari saran yang Ibu sampaikan di sini. Oh iya. Nah, kemudian untuk penulisan daftar pustakanya disesuaikan lagi ya Ibu, yang diberi tanda kurung itu di bagian tangannya, bukan di judulnya. Ya, hanya ini yang tidak sesuai, yang lainnya sudah oke. Ya, paling ya untuk daftar pustakanya itu Ibu tambahkan referensi yang bersumber dari artikel atau jurnal ilmiah ya Ibu. Ini kebanyakan saya cek dari buku semua ya Bu. Iya Pak, ya. Dan jurnalnya nggak dimasukin. Nanti bisa dimasukkan untuk tugas keempatnya ya Bu. Sekarang dicukupkan sekian. Ya, ada yang ada pertanyaan Ibu? Untuk saat ini cukup Pak. Cukup ya, baik Ibu. Ya. Oke, kita coba lanjut. Kita sudah. Ya. Bapak, siapa? Bapak Ujang, ada hadir Bapak? Iya, hadir Pak. Nah, kita coba bahas bersama ya Pak. Untuk judul, kali tadi Bapak sudah mendengar perbaikannya ya Pak? Betul. Dan untuk identitasnya pun ketika Bapak mengambil dari PKP, dosennya dimasukkan, kemudian tutor karyanya dimasukkan juga. Iya.
Nah, ini penelitiannya sudah selesai atau masih dalam pekerjaan, Pak? Masih dalam pekerjaan, Pak. Oh, ya, sip. Kebetulan untuk pengerjaan karya ilmiah ini saya cek di tugas keempat ya. Iya. Wait. Nah, jadi nanti finalnya itu Bapak Ibu bisa kumpulkan di tugas keempat dan rentang pengerjaannya itu sampai 25 Juni. Jadi masih ada 25 waktu yang cukup lama ya. Ya, misalnya Bapak Ibu masih melaksanakan penelitiannya sampai tanggal ya sebisa mungkin jangan pas di 25 ya. Misalnya di tanggal 20 Juni itu karya ilmiahnya sudah selesai sehingga bisa di-upload di e-learning-nya. Jadi masih ada waktu perbaikan untuk Bapak Ibu yang sudah punya data, itu tinggal kita perbaiki penulisan karya ilmiahnya. Untuk Bapak Ibu yang masih dalam tahap penelitian, masih ada rentang waktu mendapatkan data sampai amannya sih sekitaran 20 Juni atau belasan Juni ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ya untuk abstraknya karena masih dalam proses pengerjaan ya Bapak, jadi masih belum ada hasil. Nah, kemudian untuk bagian pendahuluan, ini tidak perlu dibuat subbab seperti ini ya Pak, tinggal dibuat satu bagian utuh saja. Oh gitu ya, iya. Nah, seperti tugas dari Bapak Ibu sebelumnya, diharapkan ada referensi yang dikutip ya Pak, misalnya mengenai motivasi. Iya. Dan untuk rumusan masalahnya, ya dibuat dalam satu paragraf utuh, kemudian tujuannya pun sama, untuk manfaatnya tidak perlu ya, bisa dihapus saja nanti. Betul. Nah, untuk metodenya, ya ini kurang lebih standar ya. Untuk standar penelitian pasti sama ya. Ada pengumpulan data, kemudian ada pengolahan datanya sampai ke bagian analisis. Oke. Nah, kesimpulannya nah, paling nanti kita coba dibuat rata untuk semua ya Pak. Maksudnya bagian spasinya itu kita buat sama seperti ini kan masih single, kemudian di bagian kesimpulannya ini sudah 1,5. Nah, kita buat sama semua 1,5 seperti itu Pak. Oh iya, iya betul. Dan untuk daftar pustakanya, saya rasa karena masih dalam tahap pengerjaan, jadi masih banyak yang bisa Bapak gali nanti lagi ya, bisa Bapak cari untuk melengkapi daftar pustakanya. Betul. Ya, saya rasa cukup ya Pak. Ada Ya, yang perlu ditanyakan Pak? Itu Pak untuk penulisan identitas itu tadinya kan mengambil format yang dari Google Drive itu. Ketika melihat artikel, ketika melihat jurnal-jurnal seperti itu, makanya dirubah lagi gitu. Semakin banyak referensi, semakin pusing gitu. Oh iya Pak, iya. Baik, jadi untuk template karya ilmiahnya, nanti saya coba perbaharui lagi. Mudah-mudahan bisa membantu ya mengenai penulisan identitas, penulisan daftar pustaka dan lain-lainnya. Saya coba bukan di Google Drive yang sebelumnya kita jadikan referensinya. Iya. Ya, terima kasih masukannya Bapak. Iya. Baik, kita coba lanjut. Ibu Tuti hadir? Iya Pak. Ya, mau direview punya saya Pak. Ya, siap Bu. Nah, untuk judul saya rasa sama ya Ibu, seperti Bapak Ibu yang sebelumnya. Tinggal nanti bisa diperbaiki. Yang bagian kapitalnya itu untuk awal huruf pertama dari setiap kata, kecuali kata hubung. Kemudian untuk identitasnya, ini langsung nama saja. Misalnya dibuat satu baris, yang paling kiri itu nama penulis pertama, bagian tengahnya penulis kedua, bagian paling kanannya nama penulis ketiga. Dan biasanya untuk identitas ini tidak mencantumkan gelar ya Ibu. Baik Pak. Ya cukup namanya saja. Kemudian ada keterangan instansinya, ada email, sudah sesuai. Dan bagian abstraknya, Ibu masih dalam proses perolehan data juga ya Bu? Ya Pak, satu siklus lagi Pak. Oh, ya, masih selesai.
Ya, kebetulan masih ada waktu ya sampai ya kita coba batasi mungkin di tanggal 15 Juni ya. Mudah-mudahan datanya sudah terkumpul. Ya, baik Pak. Oke, kata kuncinya, nah ini nanti bisa dibuat alfabetis ya Bu, mulai dari sesuai abjad. Baik. Ya. Oke, untuk pendahuluan, nah ini saya rasa sama dengan beberapa pekerjaan Bapak Ibu yang lain. Ada baiknya yang mendasari penelitian Ibu ini, misalnya dari kondisi belajar siswanya atau dari lingkungan belajarnya, itu harusnya termuat dalam satu referensi. Jadi sebisa mungkin dicoba dulu cari referensi yang bisa menjadi rujukan dari pernyataannya. Biar Tambah nantinya, referensi ya Pak? betul Bu, yang penting referensinya itu ada pernyataan yang sama dengan yang Ibu kemukakan di sini. Ya, baik Pak. Nah, adapun untuk identifikasi masalahnya ini otentik dari penelitian yang Ibu ambil. Jadi itu harusnya tanpa referensi pun sudah aman ya. Nah, kemudian untuk penelitian yang relevan ini tidak perlu dibuat subjudulnya Ibu. Jadi misalnya penelitiannya gain ini bisa Ibu cantumkan sebagai teori pendukungnya atau tinjauan pustakanya. Kemudian untuk media gambarnya pun tidak perlu dibuat subjudul. Kita buat narasinya itu seolah-olah ada benang merahnya antara penelitian mengenai media belajar, kemudian nanti dihubungkan dengan media gambar, seperti itu. Nah, ya untuk metodenya saya rasa sudah standar semua, dan ini ya sudah ada referensinya ya, sudah bagus Ibu. Tinggal nanti halamannya tidak perlu dimasukkan, bisa dihapus saja. Kemudian untuk tahapan-tahapannya, nah ini sudah sesuai dengan standarnya. Kemudian jenis data yang diperolehnya pun ya kurang lebih sudah universal seperti itu ya Ibu. Nah, oke. Nah, adapun untuk tabel ini tidak perlu semuanya ya Ibu. Maksudnya bagian crop-nya ini bisa di crop atau dihilangkan. Ibu hanya perlu mencantumkan tabelnya saja karena datanya yang diambil itu di bagian tabelnya ya. Meskipun emang data ini Ibu dapatkan dalam satu lembaga, tapi ya baiknya hanya bagian tabel atau data yang Ibu dapatkan saja. Untuk penulisan judulnya pun sama seperti sebelumnya ya Ibu. Ya. Oke, tabel 1, tabel 2. Mohon maaf Pak, sebelum saya di scroll ke bawah itu kan KKM-nya 75, perlu dicantumkan nggak di bawah tabelnya itu Pak? Kan nilai KKM-nya 75 itu benar atau tidak Pak? Biasanya untuk penulisan KKM atau nilai ambang batasnya itu bisa dicantumkan di narasinya saja Ibu. Oke, baik Pak. Oke, tabel 2-nya juga. Nah, di bagian pembahasan, oke. Nah, ya masalah typo-typonya itu kita coba koreksi mandiri atau koreksi bersama saja ya Ibu. Wajar sih sebetulnya. Kemudian untuk yang lainnya bagian kesimpulan, iya. Nah, ada baiknya ditambah sarannya juga ya Ibu. Ya, saran ya Pak. Iya Bu. Baik. Oke. Masih berproses, belum nantumin saran Pak. Iya, nggak apa-apa Bu. Ketika nanti sudah mencapai karya ilmiah yang finalnya, bisa Ibu tambahkan juga. Ya, baik Pak. Oke. Nah, terakhir untuk daftar pustakanya, nah ini untuk penulisannya masih bisa diperbaiki lagi ya Ibu. Ada beberapa yang Ya. belum mencantumkan tahun. Nah. Ya untuk Benar, saya masih salah. Ya nggak apa-apa Bu. Nah ini
jurnalnya pun Ibu buat hyperlink sudah apa istilahnya sudah bagus, tapi kita buat apa ya pustaka yang lebih utuhnya Bu. Misalnya seperti ini ya, kita buat skripsinya, kemudian di bagian akhirnya baru kita cantumkan hyperlinknya atau linknya. Kayak punya teman yang tadi ya Pak, saya sempat lihat tadi udah betul itu ya Pak. Dia judulnya dulu baru linknya di bawah ya Pak. Nah betul Bu, seperti itu. Intinya kita buat pustaka sesuai referensinya, mulai dari nama, tahun terbit, kemudian judul artikel, lalu judul jurnalnya, misalnya ada volume dan halaman yang dikutip, baru kita cantumkan linknya seperti itu. Baik Pak. Jadi untuk tugas 3-nya, ya, yang dapat saya review seperti itu Ibu. Mudah-mudahan membantu. Baik Pak. Pak, saya yang tadi udah terjawab sih sama Pak dosen. Saya masih banyak perubahan pustaka ya, nggak apa-apa ya Pak, sambil berjalan ya Pak, dari Ya, tugas 1 ya. Boleh. Apa ya? Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas koreksinya Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ya, kita coba lanjut. Tadi Ibu Siti sudah ya. Pak Hadi hadir Bapak? Pak Hadi belum ada ya. Ibu Ma'wah? Iya, Pak. Ya, kita coba review dulu ya Ibu. Iya, Pak. Untuk judul saya rasa sama seperti teman-teman yang sebelumnya ya. Perbaikannya untuk penulisan kapitalnya itu di bagian huruf pertama setiap katanya, kecuali untuk kata hubung. Lalu untuk identitas penulisnya pun dilengkapi saja, dosen atau tutor PKP-nya nanti bisa dicantumkan. Kemudian tutor karya ilmiahnya. Lalu bagian abstraknya dibuat judul. Nah, ya seharusnya ini typo ya Ibu, nanti bisa diperbaiki juga. Untuk penelitiannya Ibu sudah selesai atau masih dalam pengerjaan Bu? Masih dalam pekerjaan, Pak. Oh ya, baik. Jadi nanti ketika datanya sudah terkumpul bisa dilengkapi lagi ya Ibu untuk karya ilmiahnya. Iya, Bapak. Oke, nah ya ini sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya, diharapkan setiap paragraf itu kita punya referensi rujukannya. Meskipun itu bersumber dari ide atau pendapat kita. Seharusnya ide tersebut atau pendapat tersebut ada pernyataan atau ada ide lain yang mendasari apa yang kita pikirkan, dan itu bisa menjadi referensi juga untuk ya di satu sisi selain kita menghindari plagiasi, itu pun bisa menambah daftar pustaka yang kita gunakan. Nah, lalu untuk pengutipannya ini sudah sesuai ya, ada nama kemudian tahun terbitnya. Oke. Nah, ini dannya kita ubah pakai simbol ya Ibu. Jadi Suryati dan Nur. Maksudnya pakai simbol gimana, Pak? Simbol dan Ibu yang seperti angka 8 itu. Oh, iya, Pak. Ya seperti itu. Kemudian untuk halamannya pun tidak perlu, karena ini kan saya anggap sebagai kutipan tidak langsung ya Bu. Oke. Ya, masalah kebahasaan, penggunaan imbuhan dan lain-lain nanti bisa kita bahas secara ya, lebih lanjut lagi. Tapi untuk penulisan format penulisannya ini sudah cukup. Kemudian untuk kajian pustakanya ini tidak perlu dibuat subjudul ya Ibu. Misalnya langsung masukkan saja
teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang Ibu gunakan, yang Ibu tulis, misalnya tentang permainan tradisional. Ini tinggal Ibu masukkan saja permainan tradisional ini, misalkan menurut Putra et al. Menjelaskan bahwa permainan tradisional ini dapat mendorong kemampuan baik motorik, psikologis, ataupun keterampilan anak, seperti itu. Dan untuk intensitasnya pun tidak perlu semua yang ada di laporan, bisa Ibu ringkas lagi bagian mana yang paling penting, baru kita cantumkan ke pendahuluan dari karya ilmiahnya. Oke. Nah, seperti ini ya Ibu Rifai dan Ani pada tahun 2015. Ini yang sebelumnya ya. Kemudian untuk metodenya, saya rasa library research. Ini yang Ibu buat itu bentuknya, kalau library research berarti kan diambil dari kepustakaan ya Bu, bukan dari penelitian yang dilaksanakan di lapangan, atau seperti apa Bu? Iya Pak, gitu. Ya, berarti untuk datanya pun tidak perlu menunggu apa ya, seperti pelaksanaan pembelajaran di kelas ya Bu? Iya Bapak. Nah, baik. Oke, saya cek lagi. Misalnya Ibu gunakan library research tadi, berarti kan secara tidak langsung Ibu menggunakan data yang ada di PKP-nya atau tidak, Bu? Maaf, gimana Bapak? Untuk library research ini bagian dari PTK atau PKP punya Ibu atau terpisahnya, Bu? PKP punya saya Pak, PKP. Jadi PKP-nya pun berdasarkan pada library research-nya ini? Iya. Ya, oke, berarti tetap ya dosen PKP-nya dicantumkan juga. Oke. Oh iya Pak. Nah, biasanya untuk penelitian tipe library, ya, library research ini mungkin istilah yang sering saya dengar, yang sering saya gunakan itu artikel review ya, lebih ke arah artikel review. Jadi Ibu menggunakan beberapa referensi, kemudian Ibu sintesis atau ambil beberapa bagian dari referensi, dan lalu Ibu gabungkan menjadi satu ide baru, seperti itu ya Bu? Iya Bapak. Ya. Oke. Nah, ya, saya anggap ini unik ya Bu, karena kebanyakan artikel atau ya artikel karya tulis yang dibuat itu berdasarkan dari penelitian lapangan. Dan memang untuk penelitian atau library research jenis ini agak sedikit sulit karena kita harus benar-benar memahami referensi yang kita gunakan. Dan ya saya pun merasa cukup tertantang juga ya turut andil dalam penulisan library research-nya Ibu. Jadi untuk kedepannya ya kita coba membahas ini bersama-sama, mudah-mudahan memang sudah sesuai dengan apa yang Ibu gali dari beberapa referensinya, kemudian penyampaiannya pun sudah dapat sesuai dengan apa yang dimuat dalam panduannya. Nah, untuk konten sih sebetulnya saya serahkan kepada Ibu, baiknya seperti apa, referensinya dari mana saja, yang penting itu valid ya Ibu, maksudnya tercantum dalam buku ataupun ada artikel ilmiahnya, atau misalnya dari penelitian yang telah ditulis seseorang. Nah, di sini saya coba lebih menekankan pada format penulisannya. Dan oke, untuk simpulan dan saran, saya rasa sudah sesuai. Adapun untuk sarannya, ini paling yang bisa saya tanggapi adalah saran yang bisa Ibu berikan terhadap hasil pekerjaan Ibu mengenai library research ini, Bu.
Misalnya, referensi yang Ibu gunakan dalam permainan tradisional itu hanya, ini ada berapa ya? Ada 4 ya. Nah, yang pertama tentang engklek, kemudian ada congklak, ada batok kelapa, dan terakhir tebak-tebakan buah manggis. Nah, misalnya untuk sarannya itu, Ibu bisa salah satunya ya, misalnya Ibu memberikan saran agar mengeksplor atau mencari dan mendalami lagi permainan tradisional lain yang dapat ibaratnya yang dapat diterapkan pada pembelajaran di sekolah dasar. Itu salah satu contohnya saja. Jadi sarannya itu lebih kepada calon peneliti lain yang menggunakan metode yang sama dengan Ibu, misalnya metode library research tadi. Kemudian untuk daftar pustakanya, ya ini perlu penyesuaian lagi ya Ibu. Untuk penulisan tahunnya diberi tanda kurung. Kemudian untuk yang lainnya itu sudah sesuai. Paling di bagian judul buku dan judul jurnalnya itu dibuat italik seperti itu. Contohnya ini ya, ada, nah ini jurnal Cakrawala Pendidikannya, ini kita buat italik. Sorry, ini Depdiknas. Oh iya. Nah ini jurnal ilmiah psikologi terapan. Nah ini kita buat italik, kemudian bagian tahun terbitnya kita beri tanda kurung. Dan ya contoh yang lainnya misalnya dari buku. Nah seperti ini bukunya. Nah ini bukunya Hasan di tahun 2002 ya, pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya. Nah ini kita buat italik ya, sesuai dengan panduan yang sebelumnya ya Ibu. Untuk judul buku kita buat italik, untuk judul artikel atau judul jurnal kita buat italik, tapi untuk judul artikelnya tidak perlu. Nah, untuk sekarang tanggapan dari saya seperti itu Ibu. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Iya Bapak, terima kasih atas koreksinya. Nanti kalau ada yang mau saya tanyakan WA Pak ya? Ya boleh Bu. Nah itu kita Ya, bahas terima kasih, Bapak. secara ya sama-sama Ibu, secara ya tugas-tugas Bapak Ibu kita bahas secara lisan di sini di tab ketiga. Adapun untuk koreksi atau penilaian lebih lanjutnya, bagian mana yang perlu dikoreksinya nanti bisa saya cantumkan di bagian e-learningnya ya. Tapi untuk tugas ini sebetulnya secara lisan pun selama Bapak Ibu bisa menangkap maksudnya tidak perlulah saya buat lebih detail yang bagian mana yang perlu diperbaiki, karena itu nanti akan kita bahas secara lebih lanjut di tugas keempat. Sekaligus di tugas keempat itu ada pengecekan plagiasinya. Kebetulan di tugas ketiga ini masih dalam bentuk draftnya. Ya, itu sepintas dulu ya Bapak Ibu. Ya, kita coba lanjut. Bapak Hadi, apakah sudah hadir? Masih belum ya. Ibu Miftah, apakah hadir Ibu? Belum ada ya. Bu Istiqomah tadi sudah. Lalu Ibu Dina juga. Ibu Devi, Ibu Belinda. Hadir ya Ibu? Iya Bapak, saya di sini. Ya, Maaf ya, terlambat Pak. Ya, kan Bapak Ibu. Ya,
Ya Bu, kita coba review dulu. Yang pertama dari judul, saya rasa tadi Ibu sudah menyimak juga ya Bu, bagian kapitalnya itu untuk huruf pertama di setiap katanya. Kemudian untuk identitasnya, jika memang Ibu ini menggunakan laporan dari PKP atau PTK-nya, dosen PKP-nya dicantumkan juga. Kemudian nanti di nama terakhir, nama ketiganya, itu tutor karya ilmiahnya. Kemudian email sudah ada, ya sudah. Oh ya, untuk penelitian ini masih dalam tahap pengerjaan Ibu atau sudah selesai? Ada separuh ya Pak yang sudah selesai. Iya. Jadi nanti untuk data susulannya bisa dilengkapi di tugas keempat ya Ibu? Gitu, ya. Baik Ya. Pak. Oke. Kemudian untuk kata kuncinya, nah paling ini posisinya saja ya Ibu. Kita buat secara alfabetis. Cerita dongeng, karakter, lalu minat, seperti itu. Nah, untuk bagian pendahuluan, sampai ke seterusnya. Oh ya, untuk marginnya pun kita buat justify ya Ibu, letak kiri kanan. Nah, untuk ya mulai dari abstrak, kemudian bagian pendahuluan sampai nanti di bagian daftar pustakanya. Oke. Iya Pak. Ya. Makasih. Ya, sama-sama Ibu. Untuk bagian pendahuluan pun ya kurang lebih sama ya. Misalnya kita menyatakan aspek penting dalam perkembangan anak adalah bahasa. Nah, tentunya ide yang Ibu tuliskan ini harusnya ada dalam referensi atau pendapat yang disampaikan oleh ahli. Jadi ada baiknya nanti Ibu coba cari pernyataan yang sama yang termuat dalam buku atau dalam artikel ilmiah atau dalam jurnal seperti itu. Nah, seperti ini ya. Menurut Diamaris yang ada dalam Susanto pada 2011, nah ini aspek-aspek yang berkaitan dengan perkembangan bahasa. Nah, itu ada kosakata, sintaks, kemudian semantiknya. Nah, harusnya pendahuluan atau pernyataan awal mengenai perkembangan bahasa pun ini ada di referensi ini, misal, atau ada referensi lain yang membahas hal yang serupa. Oke, tujuannya sudah ada. Oke, metodenya. Iya, metodenya oke, sudah baik. Pembahasan. Ya. Nah, ya untuk data-datanya nanti bisa Ibu lengkapi di tugas keempat saja ya Bu. Tapi untuk format penulisannya ini sudah sesuai. Ada pendahuluan, ada metode, ada hasil. Kemudian nanti ketika Ibu membuat tabel sama seperti teman-teman sebelumnya, itu ada judulnya. Kemudian jika Ibu mencantumkan gambar, misalnya, itu gambarnya diberi judul juga. Jika Ibu ambil dari satu referensi, referensinya disimpan di bagian bawah gambarnya. Dan bagian simpulan dan saran. Nah, ini Bu, untuk simpulan dan saran, simpulannya itu kita buat dalam satu paragraf saja. Kemudian untuk sarannya pun sama ya, di satu paragraf saja. Ya. Dan untuk referensinya ini nanti dibuat bagian ini ya, ini bisa ditarik ke atas. Jadi tidak perlu dibuat dua baris seperti ini. Kemudian yang belum ada itu referensi dari artikel ilmiahnya ya Bu, nanti bisa dilengkapi juga. Baik. Oke, ya karena masih dalam tahap pengerjaan, ketika Bapak Ibu hendak menulis, ya baik itu untuk Bapak Ibu yang penelitiannya masih dalam pengerjaan atau ongoing, ataupun bagi Bapak Ibu yang penelitiannya sudah selesai setelah mengikuti web ini dan mulai masuk ke penulisan tugas keempat atau karya finalnya, ketika mengalami kendala atau ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu kebingungan atau ragu dalam menulis, nggak perlu sungkan untuk mengabari saya ya Bapak Ibu, karena memang itu tugas saya sebagai tutor. Nah. Oke, nah ya saya informasikan untuk di tugas keempat nanti di bagian aktivitas belajar 11 itu Bapak Ibu sudah mulai masuk ke penulisan
Ya. Nah, aktivitas belajar 10 kan ini pekan ini ya, mengenai tugas karyanya. Nah, Bapak Ibu sudah masuk ke tugas keempat. Kemudian, nah ini bisa kita anggap sebagai draft yang mendekati ke finalnya. Di bagian tugas 11-nya itu ada kolom untuk upload tugas keempat. Nah, di sini ada bagian uploadnya, kemudian ini nanti ada tata cara pengumpulan tugasnya, dan harusnya nanti ketika saya kebetulan, nah ini masih ada waktu ya, waktu pengerjaannya itu masih 38 hari dari sekarang, jadi masih cukup lama. Harusnya nanti ada gambar atau tampilan yang menyatakan bahwa sebelum Bapak Ibu mengupload tugas di bagian tugas 4 ini, nanti ada pemberitahuan muncul seperti pop-up ya, itu muncul mengenai kesediaan Bapak Ibu untuk mengirimkan draft karya ilmiahnya untuk langsung dicek oleh Turnitin. Jadi nanti ketika ada pemberitahuan tersebut, Bapak Ibu bisa ketika ada kotak yang perlu dicentang itu bisa Bapak Ibu centang, kemudian ada bagian setuju dan tidak setuju atau accept, ya Bapak Ibu bisa mengklik bagian setuju atau bagian accept-nya itu, sehingga nanti ketika artikelnya sudah Bapak Ibu submit di tugas keempat, itu akan otomatis biasanya 5-15 menit ketika sistemnya tidak sedang penuh, itu akan otomatis diperiksa tingkat kesamaannya atau tingkat plagiasinya. Dan ya ini bisa mulai Bapak Ibu akses di pekan depan, mulai Senin depan. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu juga diminta untuk mengupload judul, abstrak, dan kata kuncinya secara terpisah. Nanti ada kolom, misalnya di kolom itu Bapak Ibu bisa copy-paste judul karya ilmiah yang Bapak Ibu upload di tugas keempat, ataupun bagian abstraknya. Itu khusus untuk bagian abstrak dan kata kuncinya. Oh ya, bagian abstraknya saja, kemudian bagian kata kuncinya saja. Dan ini bisa nanti bisa Bapak Ibu isi ketika draftnya sudah final atau sudah kita anggap sesuai dengan kriterianya. Karena kan kriteria yang bisa dianggap menjadi karya ilmiahnya itu diakui adalah salah satunya tingkat plagiasinya di bawah 30%. Seperti itu Bapak Ibu. Oh ya, dan adapun untuk penilaian di tugas keempat, ini saya ambil contohnya saja ya. Jadi nanti bisa menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu dalam menulis karya ilmiahnya. Misalnya contohnya ini ya. Nah, untuk detail apa-apa saja yang perlu dinilai nanti saya coba kirim juga di grup. Ini hanya gambaran saja. Nah, misalnya seperti ini. Status karya ilmiahnya apakah sudah atau belum dipublikasi. Kemudian untuk tata letaknya, di sini ada ukuran kertas, tipografi, kerapian ketik, tata letak, dan jumlah halaman. Dan ini berpengaruh terhadap penilaiannya. Misalnya semuanya ini sesuai dengan apa yang ada di referensi, maka nanti saya berikan penilaian 5 atau sangat sesuai. Tapi misalnya ukuran kertasnya sesuai, tata letaknya sesuai, kemudian jumlahnya sesuai, tapi kerapihannya masih minim, nah itu bisa berpengaruh. Misalnya saya beri penilaian sesuai atau misalnya cukup sesuai, seperti itu. Dan penggunaan bahasa Indonesianya ini bisa kita bahas di grup WhatsApp. Ada beberapa aturan kebahasaan, misalnya dalam menulis kalimat itu kan kita diajarkan untuk menulis SPOK, ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian ada bagian istilahnya ada bagian MD atau DM, menjelaskan dan dijelaskan. Kita menjelaskan tentang apa dan apa yang dijelaskannya. Seperti itulah. Kemudian untuk beberapa bagian seperti penggunaan imbuhan, penggunaan tanda baca itu akan masuk di penilaian bahasa Indonesianya ini. Nah, lalu untuk tema yang Bapak Ibu angkat, ini bisa masuk ke bagian poin kreatif, inovatif, dan manfaatnya bagi masyarakat. Lalu keasliannya ini, apakah ide yang Bapak Ibu munculkan itu benar-benar asli ide Bapak Ibu atau sebelumnya ada referensi yang mungkin sama persis atau ada bagian yang Bapak Ibu modifikasi seperti itu. Nah, hal ini pun dalam keaslian gagasan saya rasa
penilaiannya itu antara cukup sesuai sampai ke sesuai. Karena gagasan yang benar-benar asli itu memang cukup sulit didapat ya Bapak Ibu. Jadi untuk mendapatkan nilai sangat sesuai ini memang ada kriteria khusus lah. Tapi nanti kita akan saya coba sesuaikan dengan artikel yang Bapak Ibu tulis. Jika memang benar-benar asli, tidak ada bagian-bagian yang merupakan terinspirasi, atau kalau terinspirasi masih aman ya, atau misalnya tidak ada bagian yang sama persis dengan pekerjaan orang lain, maka memang gagasan yang Bapak Ibu gunakan, yang Bapak Ibu ajukan di penelitiannya atau di karya ilmiahnya itu benar-benar asli. Nah, kemudian ada juga dalam hal pengungkapan idenya, jelas ataukah kalimat yang Bapak Ibu sampaikan itu masih terkesan samar. Kemudian ada sistematikanya dan pengungkapan idenya. Lalu ada kesesuaian antara judul dengan temanya atau topik yang Bapak Ibu pilih dan isi karya tulisnya. Jadi saya rasa sih sudah sesuai ya, apa yang Bapak Ibu tuliskan di judul, kemudian dengan isinya, dengan temanya itu pasti sesuai. Kemudian ada kebaruan. Nah, kebaruan ini saya rasa masih mirip-mirip dengan keaslian gagasan tadi. Jadi nanti untuk penilaiannya kurang lebih agak-agak mirip ya. Tapi saya rasa semua tema yang Bapak Ibu pilih itu sudah pasti topiknya baru ya, bukan berarti mengambil dari penelitian yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Nah, ini saya coba tekankan mengenai referensi dan daftar pustaka seperti itu, karena memang ada penilaian yang membahas mengenai acuan yang digunakan, informasi dengan acuan yang digunakan. Jadi, ya ada baiknya semakin banyak referensi yang Bapak Ibu gunakan, itu bahkan semakin baik, karena nanti akan menambah penilaian terhadap acuan atau referensi yang Bapak Ibu gunakan. Nah, kemudian masalah keakuratan data dan informasi ini sebetulnya saya tidak bisa melihat secara langsung, tapi ini saya percayakan kepada Bapak Ibu ya, karena hasil atau data yang Bapak Ibu sampaikan itu akan Bapak Ibu pertanggungjawabkan nantinya ya, baik sebagai akademisi ataupun sebagai seorang manusia. Kemudian dalam hal analisis dan sintesis, ya ini lagi-lagi hubungannya ke bagian pendahuluan dan referensi yang Bapak Ibu ambil. Kemudian bagian kesimpulan, nah ini terutama nanti di bagian kesimpulan ya, kesimpulan dari tugas 4 yang Bapak Ibu buat, lalu memprediksi dan mentransfer gagasan untuk dapat diadopsi. Ini lebih ke arah di bagian pembahasannya seperti apa. Apakah dari data-data yang Bapak Ibu dapat itu bisa bisa memprediksi langkah ke depannya seperti apa, atau mungkin fenomena yang mungkin terjadi ke depannya seperti apa. Nah, lalu ini ya lagi-lagi untuk daftar pustaka ada penilaiannya juga, ada minimalnya. Kemudian untuk 10 tahun terakhir ini tidak saya masukkan ke dalam penilaian ya. Yang penting itu adalah jurnal reputasinya minimal ada 5. Dan juga bukunya juga. Buku itu ada 5. Memang untuk penilaiannya kecil, hanya 3 dan 2 poin, tapi ini cukup berpengaruh juga untuk penilaian akhirnya. Dan biasanya nilai minimalnya itu di angka 80. Ketika Bapak Ibu mendapatkan di bawah 80, mungkin di kisaran 70 sampai 80 itu harusnya masih dalam tahap dalam rentang yang aman. Tapi kalau kurang dari 70 itu biasanya Bapak Ibu diminta untuk melakukan perbaikan. Nah, adapun untuk rentang kelulusannya nanti saya coba cek lagi apakah memang ada rentang khususnya atau ya minimalnya di angka 70 atau 80 itu sudah aman. Ya, seperti itu Bapak Ibu gambaran untuk tugas keempat nanti. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu? Izin bertanya Pak. Silakan Bu. Kalau untuk halaman berapa lembarnya untuk laporan untuk Karil ini ada ketentuannya nggak Pak, atau misalnya harus minimal 10 halaman atau dari berapa halaman ke berapa halaman gitu Pak? Oh ya Bu, untuk halaman sebetulnya memang awalnya tidak dibatasi ya Ibu. Misal kita hanya
hanya mencantumkan karya itu sampai 5 halaman saja. Itu sebetulnya untuk beberapa jurnal itu tidak masalah, tapi untuk karya ini yang saya dapat di semester sebelumnya itu tentang antara 10 sampai 20 halaman, kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi jika yang Ibu sampaikan di artikelnya itu lebih dari 20, mungkin nanti ada beberapa bagian yang kita sisihkan atau kita hilangkan. Dan jika memang kurang dari 10 halaman, Ibu bisa menambahkan misalnya tinjauan pustakanya atau mungkin data-data pendukungnya seperti itu, agar minimalnya kita bisa mencapai 10 halaman, dan itu sudah termasuk daftar pustaka biasanya. Ya, seperti itu Ibu. Ada pertanyaan yang lainnya barangkali? Oke, jika memang sampai saat ini untuk review tugas 3-nya cukup jelas bagi Bapak Ibu semua, saya rasa untuk pertemuan ini cukupkan dulu saja ya Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di web keempat yang akan datang. Untuk jadwalnya nanti kita bisa sepakati bersama lagi. Adapun untuk Bapak Ibu yang tugasnya belum sempat kita bahas, nanti saya coba sampaikan secara personal. Baik, untuk waktu ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kemudian saya sampaikan terima kasih juga karena Bapak Ibu telah memprioritaskan mengikuti web ini di sela-sela waktu liburnya. Karena memang kapan lagi ya kita ada tanggal merah. Ya. Lalu saya pun minta maaf. Mungkin ada beberapa penyampaian. Ya, saya minta maaf karena pasti ada beberapa penyampaian atau kata-kata saya yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kedepannya kita masih tetap bisa bekerja sama untuk menuntaskan karya ilmiahnya ini. Ya. Ya. Saya harap Bapak Ibu semua bisa menjaga kesehatannya. Lalu ya kita bertemu lagi di web yang akan datang. Saya sampaikan terima kasih banyak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.